Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bernapas sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat atau salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang ini, dan kita tunggu syafaatnya besok di hari kiamat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi bab pernikahan, yaitu dengan judul Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Berkah. Sebelumnya kita bahas yaitu cinta dan pernikahan. Jika Anda mendengar cinta, apakah yang di benak Anda dengan kalimat cinta? Cinta menurut para ahli, cinta merupakan kesenangan jiwa, pelipur hati, membersihkan akal, dan menghilangkan rasa gundah gundala. Namun sebaliknya, jika seseorang sedang dimabuk cinta, maka emosinya akan bergejolak, dirinya akan diikuti rasa senang, takut, sedih, cemburu, dan sedih dan khawatir yang bercampur aduk, dan akan menyebabkan pikiran yang tidak bekerja dengan benar. Menurut ajaran Islam, perasaan cinta akan membawa kebaikan kepada manusia bila disalurkan hanya dalam bentuk pernikahan. Karena dalam pernikahan hampir semua bentuk interaksi antara laki-laki dan perempuan menjadi halal, bahkan bernilai pahala apabila dilakukan atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, nikah berarti berhimpun. Secara istilah, pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu hikmah pernikahan. Di dalam pernikahan kita dapat memetik beberapa hikmah. Hikmah yang pertama yaitu memelihara keberlangsungan manusia. Dalam suatu pernikahan, seorang lelaki dan perempuan akan menghasilkan keturunan. Maka dari itu, dalam pernikahan manusia dapat memakmurkan kehidupan dan melaksanakan tugas-tugas sebagai khalifah. Hikmah yang kedua yaitu pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kekal. Menurut Al-Ghazali, nikah memiliki beberapa faedah, yaitu diantaranya dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Karena apapun yang dilakukan suami istri dalam pernikahan yang di atas namakan Allah Subhanahu wa taala akan bernilai ibadah dan akan bernilai pahala. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu mengontrol hawa nafsu. Dengan pernikahan, manusia dapat menjaga diri dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa interaksi antar suami istri dalam pernikahan itu halal, bahkan bernilai pahala dalam agama. Dan kita tentunya akan dijauhkan oleh perbuatan yang dilarang. Kemudian selanjutnya yaitu kriteria ideal pendamping hidup. Dalam ajaran Islam, variabel yang utama dan diutamakan adalah agama, yang satu terkait dengan akhlak yang baik. Setelah variabel itu terpenuhi, maka seorang mukmin atau mukmin dapat menentukan variabel berikutnya sesuai keinginannya. Namun sebaiknya variabel berikutnya yang kita pertimbangkan dalam menentukan pasangan hidup yaitu tentang latar belakang keluarganya.
Karena di dalam pernikahan kita tidak hanya menyatukan dua insan yang berbeda, tapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda. Selanjutnya yaitu ragam ikhtiar menjadi pasangan. Umumnya cara yang biasa ditempuh untuk mencari pasangan yaitu melalui perjodohan, pacaran, dan persahabatan, ta'aruf, dan ilham atau intuisi. Di dalam Islam tersendiri, jalan yang dianjurkan untuk mencari jodoh yaitu melalui dengan ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf adalah proses pertemuan antara dua belah pihak, antara laki-laki dan perempuan, yang melibatkan pihak ketiga untuk menjadi saksi dengan tujuan untuk mencari jodoh atau mencari pasangan hidup. Nah, dalam ta'aruf antara laki-laki dan perempuan sangat diperbolehkan untuk menanyakan apapun yang ingin ditanyakan. Misalnya tujuan kedepannya untuk pernikahan itu apa, kesukaan apa, yang tidak disukai apa, dan tentunya dalam ta'aruf antara kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan untuk melihat wajah satu sama lain dengan tujuan ketika nanti melakukan pernikahan dan menjalin keluarga, maka keluarga belah pihak tidak akan memiliki rasa kecewa. Selanjutnya yaitu meraih keluarga berkah dalam bingkai pernikahan. Keluarga berkah adalah keluarga yang baik, membawa kebaikan pada diri sendiri maupun orang lain. Jadi keluarga yang berkah yaitu sakinah yang artinya tenang dan tentram, kemudian mawaddah yang artinya penuh cinta, dan rahmah yang artinya diliputi dengan kasih. Nah, untuk mewujudkan tiga keberkahan tersebut, maka ada syarat-syarat yang harus dilakukan oleh kedua pasangan, yaitu yang pertama, sebelum nikah mereka harus menata niat, kemudian tidak berpacaran, memilih calon pendamping sesuai dengan pedoman, dan menyiapkan diri secara fisik dan psikis termasuk ilmu dalam berumah tangga. Kemudian bermusyawarah dengan orang tua dan memperoleh restu dan dukungan, karena restu orang tua itu juga sangat penting. Dan jangan lupa bahwa ridho Allah itu adalah ridho orang tua. Kemudian upaya yang kedua yaitu saat akad nikah. Nah, pada saat akad nikah upaya yang dapat dilakukan yaitu satu, menjaga agar tetap lurus, yakni menikah untuk meraih ridho Allah. Yang kedua, meminta didoakan kedua orang tua dan orang-orang solehah. Yang ketiga yaitu memenuhi syarat dan rukun pernikahan agar pernikahan yang dilakukan sah menurut agama. Selanjutnya, upaya yang dapat diraih untuk meraih keluarga berkah yaitu pada saat menjalani kehidupan rumah tangga dengan satu, mempertahankan motivasi menjalani pernikahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadikan ridho Allah sebagai pedoman dalam berumah tangga. Yang ketiga, nafkah yang halal dan diupayakan diperoleh di negaranya sendiri. Yang keempat, suami dan istri menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Yang kelima, memperlakukan pasangan dengan baik. Yang keenam, saling membantu dan mengerjakan urusan rumah tangga. Yang ketujuh, bersikap toleran pada pasangan terkait urusan yang tidak melanggar agama. Yang kedelapan, yaitu membiasakan bersikap sabar dan selalu bersyukur. Yang kesembilan, saling terbuka dalam berbagai urusan. Satu poin ini, terbuka dalam berbagai urusan ini juga sangat penting karena kita sebagai suami dan istri harus terbuka agar tidak terjadi perselisihan atau salah paham antar kedua pihak. Dan kemudian upaya selanjutnya yaitu berbuat adil dan bijak dalam berbagai peran. Masih banyak lagi upaya-upaya yang dilakukan untuk meraih keluarga yang berkah sesuai dengan tuntunan Islam. Nah, sekian dari saya.
Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besar. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.